sekalian, kembali saat sore hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Ayat yang kita akan renungkan bersama saat sore hari ini dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-20. Kita akan merenungkan di ayatnya yang ke-7 yang merupakan hukum yang ketiga dari hukum Taurat. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7, saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan berkata, "Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan." Sekali lagi saya ulangi, dikatakan janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi kalau kita kembali merenungkan daripada hukum yang ketiga daripada hukum Taurat, di mana Allah memberikan satu penegasan yang sangat luar biasa yang menunjang akan hukum yang pertama dan hukum yang kedua daripada hukum Taurat. Kalau kita perhatikan hukum yang pertama daripada 10 hukum Allah itu, pada ayat yang ketiga dikatakan di situ, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Dan hukum yang kedua dikatakan pada ayat yang keempat, "Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun." Jadi saudara sekalian, kalau kita melihat kembali dan mempelajari akan 10 hukum Allah, maka ada penekanan-penekanan yang sangat luar biasa kepada setiap orang yang percaya kepada Allah untuk tidak sembarangan menyebut nama Allah. Ya. Tidak menjadi orang yang latah. Dan apa saudara sekalian, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai manusia di dalam dunia ini, seringkali roh latah itu menguasai kehidupan manusia, ya. Sehingga manusia itu begitu mudah sekali untuk mengucapkan sesuatu kata-kata yang sebetulnya harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum mengucapkan, ya. Sekali lagi perlu untuk berpikir sebelum mengucapkan. Nah, seringkali hal itu yang memicu keberadaan kita sebagai orang yang percaya kepada Allah. Kenapa? Karena kita seringkali tidak kita sadari, kita memanggil dan menyebut nama Allah itu dengan sembarangan aja. Tidak menaruh rasa hormat yang sepenuhnya. Karena nama Allah itu nama yang kudus. Dan kita lihat pada firman Tuhan, Allah kita itu adalah Allah yang kudus. Ya, kalau Allah kita adalah Allah yang kudus, otomatis kita tidak sembarangan. Bahkan saudara sekalian, kalau bisa dibacakan daripada surat Filipi pasal yang kedua di ayatnya yang ke-9. Filipi pasal 2 ayat yang ke-9. Filipi pasal yang kedua ayat 9.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Ya. Dalam surat Filipi pasal yang kedua, kalau kita memperhatikan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, itu merupakan satu penyataan bagaimana Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri telah mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia. Merendahkan dirinya, mengorbankan segala-galanya sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia yang percaya. Nah, pada saat setelah kebangkitan Yesus kembali naik ke surga, maka pada ayat yang kita baca dalam surat Filipi pasal yang kedua, di mana dikaruniakan nama di atas segala nama. Artinya keberadaan Yesus sebagai manusia yang berada di tengah-tengah dunia ini sudah selesai tugasnya sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib dan sampai Yesus bangkit dari antara orang mati dan kembali naik ke surga. Ya. Jadi sebelum Yesus datang ke dalam dunia, Yesus itu adalah Allah. Ya. Karena Yesus adalah Allah, maka Allah yang mengasihi Anda dan saya sebagai manusia berdosa, maka Allah yang kudus ini rela untuk turun menjadi sama seperti kita manusia, hanya tidak berbuat dosa. Ya, tidak berbuat dosa. Nah, jadi pada saat Yesus setelah mati, kemudian bangkit dan kembali naik ke surga, itulah keberadaan Yesus yang sebenarnya sebagai Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang kekal. Kayak itu dikatakan pada ayat ke-9, dikatakan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Nama siapa yang paling tinggi dan perlu untuk dihormati kembali lagi adalah Allah. Ya, karena itu di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ini berkaitan erat dengan dengan kitab Keluaran pasal yang ke-20, khususnya di ayat yang ke-7 mengenai nama Allah. Jangan sampai dipergunakan dengan sembarangan. Ya. Jadi jangan sedikit-sedikit kita ikuti akan arus dunia, orang ngomong apa terus kemudian nyebut nama Allah. Ya. Sehingga nama Allah yang kudus itu menjadi satu nama yang murahan. Kalau boleh saya katakan murahan. Ya. Apalagi dengan adanya media sosial, seringkali kita melihat ada komen ya, yang dimunculkan dengan singkatan OMG, oh my God. Ya. Sehingga nama itu hilang kekudusannya. Padahal nama Allah itu adalah nama di atas segala nama. Nama yang penuh dengan kekudusan. Ya. Karena itu sebagai orang-orang yang percaya, kita perlu untuk menghormati nama itu. Ya. Karena apa? Karena dikatakan dengan jelas dalam kitab Keluaran yang ke-20. Kalau orang menyebut nama Allah dengan sembarangan, Allah memandangnya sebagai orang yang bersalah. Ya. Coba baca lagi sekali itu. Keluaran 20 ayat yang ke-7. Ya. Orang yang mengucapkan nama Allah, memanggil nama Allah dengan sembarangan. Ya.
Dikatakan apa lebih lanjut? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, Allah akan memandang bersalah. Jadi jangan main-main. Gitu. Jangan main-main untuk menyebut nama Allah. Apalagi mempergunakan nama Allah sebagai kita mengangkat sumpah. Nama Allah itu kita permainkan. Tadi katakan dengan jelas, bukan sudah kita baca. Allah memandang orang itu tetap bersalah. Nah sekarang kita mau bertanya dalam hidup kita. Kita mau nggak tetap di pemandangan Allah itu kita ini sebagai orang yang tetap berdosa. Sekalipun kita berkata aku ini orang yang percaya kepada Allah. Nah kita dipandang sebagai orang yang tetap berdosa di hadapan Allah kan apa? Karena kita mempermainkan nama Allah. Bukan hanya sekedar mempermainkan, tetapi juga menjual belikan nama Allah. Menjual belikan nama Allah. Dan kita akan melihat saudara sekalian, bagaimana setan pun juga takut sebetulnya kepada nama Allah. Kalau kita perhatikan dalam surat Yakobus pasal yang kedua, mungkin bisa dibaca. Yakobus pasal yang kedua, bacakan ayat yang ke-19. Yakobus 2 ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ya, dalam surat Yakobus pasal yang kedua ini mengajarkan tentang perihal iman dan perbuatan. Iman tanpa perbuatan mati. Dan bagaimana iman itu kita nyatakan dengan perbuatan kita. Dan kalau kita cuma menyebut-nyebut nama Allah. Karena itu dikatakan dalam Injil Matius pasal yang ke-7 di ayat yang ke-22 dan 23, sekalipun orang berkata kepada Allah, kepada Yesus, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah melakukan mujizat demi namamu, aku sudah berbuat segala sesuatu demi namamu, tapi jawabannya apa? Nyala engkau pembuat kejahatan. Kenapa kita masih dapat dikatakan sebagai orang yang membuat kejahatan? Karena kita sembarangan menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah sembarangan. Jadi kita belajar saat petang hari ini bagaimana kita menaruh rasa hormat yang sepenuh-penuhnya dengan hati yang rendah, dengan hati yang jujur. Begitu kita menyebut, memanggil nama Allah, sikap hidup kita harus benar-benar menunjukkan sebagai orang yang hormat kepada Allah. Benar-benar menaruh rasa takut kepada Allah. Kita melihat saudara sekalian daripada satu peristiwa yang terjadi pada saat Rasul Paulus memberitakan firman. Ada gangguannya muncul, dikatakan dalam kitab Kisah Para Rasul. Kita akan melihat di situ Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Dituliskan di situ peristiwa yang terjadi terhadap anak-anak Skewa.
Siapa Skewa itu disebutkan dengan jelas pada ayatnya yang ke-14. Skewa itu adalah seorang imam kepala Yahudi. Seorang imam kepala Yahudi. Tetapi Skewa ini berkompromi dengan sihir. Sehingga dikatakan pada ayat yang ke-13 dibacakan, juga beberapa tukang jambi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Nah, dapat ikan. Beberapa orang-orang jampi, tukang jampi, dan mereka itu sedang berusaha untuk membebaskan seorang yang kerasukan roh jahat. Dan di antara mereka itu ada juga anak-anak Skewa, bersama-sama dengan tukang-tukang jampi untuk mereka menyatukan hati, menyatukan suara, seperti yang dikatakan pada ayat yang sudah kita baca, berkata kepada orang yang kerasukan roh jahat itu dengan menyebut nama Tuhan. Menyebut nama Tuhan Yesus dan menyumpai orang yang kerasukan setan itu demi nama Tuhan Yesus dan demi nama Paulus. Dan mereka tidak menghormati akan keberadaan nama Yesus yang merupakan nama di atas segala nama. Sehingga mereka sembarangan. Sekalipun mereka menyebut nama Yesus, dalam nama Yesus, orang yang kerasukan setan itu mereka usir supaya setannya keluar daripada orang itu. Tapi kenyataannya apa? Bisa dibaca pada ayat yang ke-15 dan 16. Kisah Rasul 19. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Nah, dapat ikan di situ. Orang yang kerasukan roh jahat ini sedang dilayani oleh tukang jampi dan anak-anak Skewa yang mempergunakan nama Tuhan Yesus. Maka roh jahat yang ada dalam hidup orang tersebut, dia mengatakan kepada orang-orang tukang jampi dan anak-anak Skewa, seperti ayat yang ke-15, "Yesus aku kenal." Berarti roh jahat yang ada dalam hidup orang itu berkata, "Yesus aku kenal." Berarti persis seperti apa yang dikatakan dalam surat Yakobus pasal kedua. Setan pun juga mengenal nama Yesus. Dan dikatakan lebih lanjut, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu itu siapa?" Kamu ini siapa? Orang yang dirasuk roh jahat ini bertanya kembali kepada tukang jampi dan anak-anak Skewa,
Kamu itu siapa? Kok kamu pakai nama Yesus? Pakai nama Paulus? Sementara kamu itu siapa? Kamu itu sama seperti aku. Ya, sama. Sama-sama berada dalam kuasa roh jahat. Maka orang ini langsung mengejar ke tukang jampi dan anak-anak Skewa. Dan dikatakan pada ayat yang ke-16, orang yang dia roh jahat itu menerpa mereka, menyerang mereka. Satu orang berhadapan dengan minimal 7 orang anak-anak Skewa. Di luar lagi daripada grup mereka. Berarti lebih daripada 7. Dan semua dikalahkan. Dikalahkan. Kenapa sampai orang yang dikuasai roh jahat ini bisa mengalahkan anak-anak Skewa? Karena Allah mengizinkan. Kenapa Allah mengizinkan? Kembali lagi kepada Keluaran 20 ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena Allah memandang kamu berdosa. Berdosa. Jadi Allah nggak mau campur tangan. Allah yang kudus itu nggak mau campur tangan. Membiarkan sudah. Kamu mau pakai nama Allah demi nama Yesus, tapi tidak ada ketulusan, tidak ada rasa hormat, ya sudah nanti kamu akan tanggung akibatnya. Nah ini terjadi dalam kehidupan daripada anak-anak Skewa. Sehingga pada saat mereka lari dalam kondisi telanjang, malu loh. Mereka lari. Ya. Karena gak kuat untuk menghadapi satu orang saja yang kerasukan roh jahat. Begitu mereka lari, begitu mereka takluk, apa yang terjadi? Dikatakan pada ayat-ayat berikutnya, ya ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20 bisa dibaca di situ, Kisah Rasul 19. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. 20. Dan dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Dapat tiga. Ya. Orang-orang di Efesus, baik itu orang Yahudi maupun orang Yunani, mereka menjadi ketakutan. Ketakutan ya toh, untuk memasyurkan nama Yesus. Mereka ketakutan dan mereka sadar bahwa mereka tidak bisa memanggil dan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Jadi mereka betul-betul belajar dengan peristiwa ini, mereka menghormati Allah. Menghormati Yesus ya, yang dikaruniai nama di atas segala nama. Ya, jadi jangan main-main. Jangan main-main mempergunakan nama Yesus. Terus mempergunakan nama Yesus untuk dipakai sebagai sumpah. Ini apa-apaan. Ya. Apa-apaan. Dan ini semakin menjadi-jadi. Ya. Semakin menjadi-jadi. Orang berteriak. Orang menyebut nama Allah semaunya sendiri.
menuntut Allah. Aku klaim janji Allah. Ini siapakah? Kok berani-beraninya ngeklaim janji Allah? Ingat akan peristiwa yang dicatat dalam Kisah Rasul 19 ini. Bagaimana orang yang kerasukan roh jahat menyerang kembali kepada anak-anak Skewa. Dan sebelum kembali menyerang anak-anak Skewa, orang yang kerasukan roh jahat ini berkata, Yesus aku kenal, Paulus aku udah ketahui, tapi kamu itu siapa? Nah seringkali kita terbentur di sini. Karena apa? Karena kita latah. Cuma ikut-ikutan aja. Gitu. Kita nggak bisa seperti ini. Menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Mari kita mau benar-benar mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Ya. Dikatakan pada ayat-ayat yang sudah kita baca, orang-orang itu menjadi takut dan mereka belajar untuk menghormati nama Allah. Dan karena mereka takut dan menghormati nama Allah, maka semakin termasyurlah nama Yesus. Dan rasa takut dan rasa hormat yang mereka nyatakan dengan apa? Dengan mengumpulkan buku-buku yang pernah menjadi panutan mereka. Ya. Buku-buku itu dikumpulkan, kemudian dibakar. Ya. Dibakar, dikatakan pada ayat yang ke-19, kitab-kitab itu ditaksir kira-kira mencapai nilai 50.000 uang perak. 50.000 uang perak. Satu uang perak itu nilainya sama dengan 1 dinar. Dan 1 dinar itu dikatakan dalam firman Tuhan merupakan upah orang yang bekerja 1 hari. 1 hari upahnya 1 dinar. Nah coba kita mulai menghitung. Supaya kita bekerja, kita di Indonesia ini kita mempergunakan mata uang rupiah. Kita bekerja 1 hari kerja, ya, anggap aja ya toh kita ini menerima uang 50.000 1 hari kerja. Yang jelas pasti lebih daripada itu. Ya. Nah kalau kita mengambil patokan 50.000, 1 hari kerja 50.000. Nah 50.000 kali 50.000 berapa? 50.000 uang perak bukan? Nilai daripada buku-buku itu senilai 50.000 uang perak. Nah sekarang kalau 1 uang perak itu dianggap dengan nilai yang sama dengan 50.000, berarti 2,5 miliar rupiah. Ya, 2,5 miliar rupiah. 50.000 kali 50.000. Jadi nggak main-main. Mereka membakar semua buku-buku itu. Nilainya, waduh, luar biasa. Dan mereka merasa tidak sayang membakar buku-buku itu karena apa? Gak ada manfaatnya apa-apa. Tidak membawa manfaat apa-apa. Cuma buku-buku yang menceritakan tentang cita-cita isapan jempol. Jadi kalau kita melihat saudara sekalian akan peristiwa ini, maka kita pun juga dibawa masuk untuk kita mengingat kembali sebagaimana Tuhan Yesus pernah berkata,
Apa gunanya seseorang memiliki seluruh isi dunia ini apabila jiwanya harus binasa? Berarti satu jiwa di hadapan Allah itu harganya sama dengan satu seluruh isi dunia. Nah, kalau Allah menghargai Anda dan saya dengan nilai seluruh isi dunia ini, dan sementara kita menyadari bahwa dunia ini yang membentuk siapa? Bukan manusia, Allah yang membentuk. Berarti Allah mempunyai nilai yang lebih tinggi. Betul tidak? Ya, ini secara rasio kita berarti Allah mempunyai satu posisi yang jauh lebih tinggi. Untuk satu manusia memperoleh keselamatan gak sebanding dengan nilai daripada seluruh isi dunia ini. Berarti korban Kristus untuk menebus dosa umat manusia melebihi segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Nah, kalau kita menyadari bahwa korban Yesus melebihi segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, masihkah kita akan sembarangan menyebut nama Allah Tuhan Yesus Kristus? Atau kita memanggil nama Allah dengan menaruh rasa hormat sepenuh-penuhnya, tidak sembarangan, tidak sembarangan. Terus dipakai nama Tuhan sebagai sumpah, dipakai nama Tuhan sebagai alat untuk kita mengutuki seseorang, mempergunakan nama Allah untuk kita mencaci maki seseorang. Sungguh sekalian, mari kita mau benar-benar mempunyai satu konsep di dalam perjalanan iman percaya kita kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Konsepnya yang bagaimana? Konsep kita belajar semakin hari semakin menghormati Allah. Semakin hari semakin kita belajar untuk mengenal Allah secara pribadi. Sehingga kita bisa merasakan akan pertolongan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, dan saat kita berseru kepada nama Allah, maka Allah berkenan untuk menolong kita. Haleluya. Allah bersukacita untuk memberkati kita, dan Allah tidak memandang kita sebagai orang yang bersalah pada saat kita memanggil nama Allah. Karena apa? Karena kita sekali lagi menghormati Allah di atas segala-galanya. Nama di atas segala nama yang perlu untuk kita hormati, kita junjung tinggi sampai selama-lamanya, sampai kita semua masuk di dalam kemuliaan Allah yang kekal dalam kerajaan surga yang mulia. Puji bagi nama Tuhan, Tuhan berkati kita semuanya. Amin.